dari sholat berjamaah di masjid kita niatnya mau berantem tawuran gitu. Kemudian banyak sekali organisasi ormas-ormas, kegiatan mereka yang paling utama ya violence, berantem. Dan kalau misalnya sudah berkelahi, tawuran tuh bisa pakai pedang, bisa pakai parang, dan itu betul-betul di depan rumah gua berantem, berdarah-darah, bacok-bacokan, bahkan melihat beberapa orang terluka tuh kayaknya makanan sehari gue dari kecil. Oke, kita mulai deh. Halo guys. Ya, kembali ke podcastnya Mondi nih. What we talk about. Kali ini kita ngomongnya violence, dan di sini gue udah sama Joko Anwar. Violence. What we talk about violence with Joko Anwar kali ini. Yes. Dan ini pertama kalinya kita proper ya guys. Biasanya kan kita pakai Zoom. Ini kali ini gue di Kamensi Picture sama Joko Anwar. Dulu gue juga waktu itu pakai Zoom terus kalau podcast pandemi. Dulu gue pandemi kan lumayan aktif nge-podcast. Awalnya emang pandemi dulu kita bikinnya. Makanya pakai Zoom terusan gitu kan. Zoom sama Instagram live gitu. Tapi enak sih. Kalau Zoom gue bisa nyontek. Kayaknya untuk Joko gak usah ada perkenalan ya, udah tahu semua dia siapa. Paling ke gue kenalannya, gue Nosa. Gue foundernya Mondi Blank. Dan gue kenal Joko dari kapan Joko? 2010 kayaknya. Enggak, 2000 Terlarang tuh tahun 2000 kita tahu sebelum Pintu Telarang 2007. 2007 ya. Gue udah bikin paper 3 soalnya kayaknya. Gila, genius lah ini orang. Kagak lah. Gue apa namanya dapat lah dari gara-gara Joko, gue dapat international papers lah gara-gara dia nih. Gila, gokil. Nah, ini kan to the point aja langsung ya, film baru yang pengen gue omongin. Sebenarnya hari ini tuh podcast ini hadir karena gue ngerasa harus ngomong sama Allah soal film lo yang ini. Yeah. Karena konteks banget ya. Gue kerja sebagai wartawan internasional juga kan. Gue bikin dokumenter dan sangat terganggu sama hari ini ya. Yeah. Khususnya soal isu-isu yang dibawa di film lo secara tematis yang udah dilepas ke publik gitu ya. Yeah. Violence, pendidikan gitu. Terus hari ini yang mau gue tanyain banyak banget, tapi karena waktu kita sedikit jadi fokusnya mungkin ke violence-nya dulu deh gitu. Sambil persiapan untuk nonton film lo di tanggal 17 April. Di bioskop. Oke. Ini kita mulai dengan konteks. Kayak orang udah banyak, lo udah sering cerita tentang background story-nya dan segala-galanya. Tapi gue pengen lebih tahu lagi dari lo soal tema ini nih. Apa sih lo ngeliat violence tuh kayak gimana sih sekarang nih? Gue dekat banget sama violence sejak gue kecil ya. Gue kebetulan lahir dan tinggal di Medan di sebuah tempat, di nama tempatnya Amplas, dan sampai sekarang kayaknya masih dikenal sebagai tempat yang angka kejahatannya lumayan tinggi. Dan pada waktu itu gue dikelilingi oleh peers gue, teman-teman gue yang sebaya itu ketika mereka beranjak dewasa, ketika kami beranjak dewasa, kami tuh bangga dengan violence. Kalau namanya berantem, tawuran itu udah jamak lah ya, karena bahkan ketika kita sholat di masjid misalnya, sholat berjamaah, itu karena kita pulang dari sholat berjamaah di masjid, kita niatnya mau berantem tawuran gitu. Kemudian banyak sekali organisasi ormas-ormas, organisasi kepemudaan, ada beberapa nama pada waktu itu, dan kegiatan mereka yang paling utama ya violence, berantem. Dan kalau misalnya sudah berkelahi, tawuran tuh bisa pakai pedang, bisa pakai parang, dan itu betul-betul di depan rumah gua berantem, berdarah-darah, bacok-bacokan, bahkan melihat beberapa orang terluka tuh kayaknya makanan sehari gua dari kecil banget. Dari gue belum tahu apa-apa, yang pertama gue kenal adalah violence gitu. Gue pernah manggil tukang sate, Ajo tukang sate Padang. Dia lewat di depan gue biasanya jam-jam 7 malam gitu. Terus pada waktu itu dia lewat, gue tunggu 7:30 malam baru lewat. Terus gue panggil kan, Jo,
sate Padang gitu kan. Dia cuma ngeliat gue gini sambil dorong itunya, keretanya, kartnya. Apa namanya ya? Gerobaknya. Dia ngeliat ke gue, iya gitu. Ternyata ususnya udah keluar men, udah terburai. Udah ditikam cantik di ujung jalan sana. Tikam cantik tuh kalau ditusuk, putar kiri, putar kanan, ditarik tuh keluarkan ususnya. Tapi tiga minggu kemudian dia udah jualan lagi sih, jadi terbiasa. Jadi gue sangat familiar dengan violence gitu. Terus gue mengira bahwa hidup itu ya seperti itu, karena kita kecil kan kita nggak tahu kehidupan lain di luar sana gitu. Dan setelah gue keluar dari lingkungan gue baru tahu bahwa ternyata hidup tuh nggak seperti itu. Walaupun hidup di Indonesia, violence itu sangat semua orang sangat familiar. Bahkan ketika dulu gue kuliah di Bandung di ITB, ada tradisi di mana kalau misalnya ada waktu wisuda, wisudawannya dan adik-adik satu angkatannya itu ya tawuran men. Tawuran itu pukul-pukulan kayak film Braveheart gitu, dan betul-betul nggak bercanda, berantemnya berdarah apa segala macam. Dan setelah itu kita tepuk tangan. So gue mengira bahwa kenapa Indonesia seperti ini ya gitu, terlalu violent dan mengglorifikasi violence. Concern gue adalah sekarang gue udah berumur lebih dari 40 tahun, dan selama 40 tahun itu gue gak merasa ada perubahan di Indonesia. Banyak sekali permasalahan diselesaikan dengan violence. Rakyat melakukan violence sesama rakyat. Pemerintah juga melakukan violence kepada rakyat, menggunakan alat-alat seperti militer untuk menyelesaikan masalah-masalah vertikal gitu. Jadi horizontal kita menyelesaikan masalah dengan violence, secara vertikal juga menyelesaikan masalah dengan violence. Dan gue merasa ini adalah salah satu yang menghambat kenapa kita tidak cepat progres sebagai bangsa ya. Karena kita merasa bahwa penyelesaian terhadap masalah itu bisa diselesaikan dengan violence, dan itu jadi budaya gitu. Budaya kekerasan di Indonesia sangat prominent banget. Bahkan kalau kita lihat sekarang berita-berita sering banget kita dengar bahwa anak-anak muda juga masih sangat dekat dengan violence. Kita dengar tentang misalnya kelitih gitu ya. Ada budaya kelitih di Jogja. Ada satu tren sekarang, anak-anak yang mau masuk sebuah geng, termasuk geng motor, harus randomly ngebacok orang supaya dianggap worthy gitu. Kalau menurut gue ini sangat memprihatinkan banget. Dan satu hal yang gue yakin bahwa budaya violence ini ada akarnya. Dan kalau misalnya kita mau berubah sebagai bangsa menuju lebih progresif, kita mau punya masa depan yang keemasan, Indonesia emas, menurut gue itu nggak akan bisa tercapai kalau misalnya budaya violence ini tidak dicari tahu akarnya, dibicarakan bersama dan dicari penyelesaiannya sebagai bangsa. Dan ini harus dari semua stakeholder ya, rakyat juga, pemerintah juga, wakil rakyat juga harus dipikirkan. Dan gue merasa ini nggak pernah jadi satu perhatian di negara kita. Itu yang akhirnya gue merasa bahwa gue punya privilege sebagai filmmaker. Hasil karya seorang filmmaker itu kan punya potensi untuk ditonton oleh banyak orang, berbicara dengan corong yang besar. Makanya kali ini setelah gue membuat beberapa film horor yang udah, kalau film horor di Indonesia kan jaminan untuk lakunya tinggi ya. Kali ini gue bersama teman-teman gue merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita suarakan. Kita udah punya platform yang besar, orang percaya sama film-film kita, why not kita gunakan untuk membawa sebuah awareness yang harus dibicarakan gitu. Jadi violence di film Pengepungan di Bukit Duri adalah satu hal yang kita ajak untuk dibicarakan bersama gitu. Gitu Nos. Itu kan kemarin sempat lu buka apa tuh workshop gratis bersama Joko Anwar ngomongin akar kekerasan tuh, jadi gak tuh? Jadi. Udah banyak yang posting, ada yang langsung kirim ke kita. Ada 2 tuh. Jadi kita mau bangun awareness bahwa membicarakan akar kekerasan itu tugas kita semua gitu. Dan kita merasa bahwa kekerasan itu
ini bukan akar mungkin tapi kayak sesuatu yang di permukaan bisa kita lihat ya. Orang itu melakukan kekerasan kalau misalnya komunikasi nggak jalan kan. Dia merasa bahwa dia punya kekecewaan, dia punya sesuatu yang harus dia tumpahkan, dia komunikasikan tapi dia nggak tahu caranya. Gua nggak akan ngomong ini khusus untuk anak muda aja karena orang tua juga banyak melakukan kekerasan karena dia nggak tahu bagaimana cara mengkomunikasikan sesuatu. Nah, mengkomunikasikan sesuatu yang tidak sampai ini kan bisa dua. Pertama mereka nggak tahu caranya. Yang kedua memang nggak ada caranya gitu, nggak ada channelnya untuk bisa menyuarakan sesuatu yang mereka rasa kurang dalam hidup mereka. Anak-anak muda misalnya mereka punya kekecewaan bagaimana mereka diperlakukan oleh orang tua. Mereka yang masih di bawah umur tentunya kan masih hidup di bawah orang tua ya. Tapi mungkin mereka tidak puas dengan bagaimana orang tua mereka membesarkan mereka. Atau mereka tidak puas dengan bagaimana lingkungan mereka nge-treat mereka gitu. Baik itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, sehingga yang keluar adalah violence dan mereka merasa bahwa mereka berbuat violence, mereka melakukan kejahatan, kekerasan kepada orang lain itu sebagai salah satu cara mereka untuk mengekspresikan kekecewaan gitu. Itu kan kompleks banget tuh. Kemarin gara-gara lo ngepost soal workshop itu anak-anak Mondi pada ngumpul malam-malam terus gue disuruh ngajar. Bang gue pengen ikutan nih gitu dibilang pada ngomong gitu ke gue. Ada bikin kuliah umum tuh malam-malam soal itu. Anyway, di kuliah itu yang kuliah umum nongkrong-nongkrong malam-malam itu yang kita bahas itu lebih ke gimana ya ngomong sama Bang Joko soal budaya kekerasan gitu ya. Bisa kita bahas tentang kekerasan yang diomongin sama, lu tahu ini nggak Sacha Baron Cohen, tau nggak lu? Apa? Sacha Baron Cohen, tahu lah ya. Sacha Baron Cohen, yes Borat. Nah dia tuh punya om dia Baron Cohen juga namanya, depannya gue lupa. Dia bikin buku judulnya Science of Evil. Oke. Itu buku soal pembantaian Nazi Jerman kepada orang Yahudi gitu kan. Dan menurut dia akar kekerasan tuh ada kenapa bisa segede itu pembantaian gitu, dan itu bisa dipakai juga teorinya untuk ngomongin soal PKI, ngomongin soal Telang Sari, ngomongin soal pembantaian besar gitu ya, atau Rwanda gitu. Bener banget soal komunikasi, dan karena kata-katanya nggak ada, maka kata-kata itu dikasih sama penguasa atau politik gitu, dari musuh aja gitu. Tiba-tiba tetangga lo jadi musuh lo gitu, tiba-tiba jadi kayak gitu. Terus ada lagi soal ketidakmampuan komunikasi ya, bahwa karena kekerasan kan ada tingkatannya, dari yang fisik itu orang biasa fisik gitu kan, yang verbal dan yang simbolik gitu. Kalau fisik jelas pukul, verbal bisa ngata-ngatain orang, tapi yang paling serem tuh simbolik Jok ternyata. Karena kalau lo dikasih pisau, terus lo disuruh keliling-keliling komplek ini bunuh-bunuhin orang, paling banyak 100 orang lo bunuh. Kalau presiden tanda tangan, yang mati banyak banget. Betul. Jadi ini kekerasan gini, gue rasa akarnya jadi carinya kemana gitu, terlalu interseksional gitu ya. Dan hari-hari ini kemarin gue juga sempat nonton satu debat antara Yuval Noah Harari, yang gue lagi sebel sekarang karena dia bela-belain Israel, tapi ya udah dia pinter jadi susah juga sebelnya gitu. Dia bilang bahwa hari ini violence itu akarnya, kalau dia debat sama satu orang sosiolog kalau nggak salah, yang bilang ini semua perang ini karena perebutan resource, kata si sosiolog itu. Ini ahli perang ya, pokoknya ini resource kita pengen kuasai lah, apa ini kekerasan semua nih. Kalau pemerintah mau bikin kekerasan kepada rakyat, mau ngambil tanah gitu kan, itu resource. Tapi semua soal resource. Kata Harari enggak, bukan resource. Apa? Cerita. Ada cerita yang pemerintah ingin ambil alih, itu ceritanya gitu, negaranya, narasinya yang mau diambil alih, ceritanya. Menarik. Jadi bukan masalah resource-nya, ceritanya. Bahwa sekarang Rusia dan Ukraina perang aja itu karena ceritanya berbeda. Beda agama berantem atau beda aliran berantem karena ceritanya berbeda. Ini semua perjuangan cerita sebenarnya. Dan itu mengerikan karena berarti lo melakukan kekerasan kepada orang lain itu bukan karena butuh, bukan karena lo lapar sama kalau ngerebut makanan orang, bukan gitu, karena cerita aja, cerita gue mesti menang gitu. Tuhan gue sama Tuhan lo mesti jagoan Tuhan gue gitu. Atau negara gue, atau apa yang dibayangkan tentang negara gitu ya. Kayak hari ini banjir kemarin kan terjadi juga karena ada pembangunan yang dipaksakan di mana-mana, pembangunan gimana maksainya gitu. Hari ini juga kalau kita lihat usaha-usaha untuk bikin TNI masuk ke beberapa tempat gitu.
Itu kan juga karena ada keinginan untuk pakai TNI supaya bisa memperkuat cerita naratif kedepannya. That's true ya. Kemana gitu. Dalam pengepungan itu kan juga cerita, Jok. Yeah. Lu bayangin apa sebenarnya? Ini kan 2027. Maksud gue apa yang lu bayangkan? Itu cerita nih, ini cerita lo nih. Iya, iya. 2027 memang ya, Iya kan? setting film pengepungan banget gitu. Deket banget. Sebenarnya gini, skrip ini udah gue tulis 2007. Tahun 2007 gue tulis, selesai 2007. Gue tunjukkan ke partner gue, produser gue Tia Hasibuan, dan dia lumayan shock ketika membaca skenario-nya karena sangat hard hitting banget gitu. Dan gue setuju pada waktu itu. Dia sempat nanya, ini kita bikin terlalu keras nggak ya gitu. Terus akhirnya kita ngomong tau nggak apa? Ya udah kayaknya ini kayak 2 tahun lalu nggak bakal relevan ya. Ntar aja deh ya gitu, nggak usah lah ya gitu. Berubah lah 2 tahun atau 3 tahun lah berubah atau 5 tahun berubah gitu. Setahun lewat, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun sampai akhirnya tahun 2024 kemarin 17 tahun setelah skrip itu selesai ya kan? 17 tahun ya? Masih relevan dan menjadi lebih relevan karena nggak bergerak kita ke arah yang lebih baik gitu dalam masalah kekerasan ini. Hingga akhirnya kita bikinlah film ini dan kita tetap mempertahankan elemen film ini pengen jadi selain pemicu untuk kita mulai berbicara, tapi juga bukan memulai untuk berbicara. Karena apa? Karena everybody berbicara, everybody speaks up these days. Tapi yang kita inginkan adalah membicarakan, komunikasi gitu. Satu itu. Kenapa tahun 2027? Karena kita kepingin film ini menjadi amaran, menjadi warning. Kalau misalnya kita tidak berubah, this is going to happen and it's not going to, we won't have to wait long gitu. Probably in 2 years kita akan mengalami sesuatu yang sangat destruktif banget kalau misalnya kita nggak berubah. Yang gue lihat adalah kalau melihat dari berita-berita yang sekarang, probably it's already happening. Ketika filmnya selesai kita shoot, apalagi beberapa bulan belakangan ini ya, sering kita lihat tuh, lumayan mengerikan sih Nos. Jadi kayak udah nggak amaran lagi, udah nggak warning lagi, udah kayak jadi gambaran kan. Yang tadinya kita bilang kalau misalnya kita nggak berubah it's going to happen loh, pretty soon gitu. Tapi ternyata it's already happening. Ya mudah-mudahan gue salah, mudah-mudahan filmnya salah, mudah-mudahan kita akan bisa menuju ke kondisi yang sangat baik di mana we won't have to use violence to communicate what we want gitu. Ya nggak tahu, menurut lu gimana? Menurut gua kita mesti sharing soal production film. Hubungannya sama kekerasan apa? Karena gua rasa kita udah ngalamin film production kan 2 dekade, 3 dekade ya lo ya. Gue juga sama gitu. Yeah. Kita ngalamin lihat patron-patron di produksi film, kita ngalamin kekerasannya, kita ngalamin dibully, di blacklist, ditekan, di overtime, overwork gitu ya, udah ngalamin semua. Yeah. Dan gue juga bikin Mondi Blank itu karena gue concern sama industrinya dan gue nggak ngerasa industri ini bisa ngajarin apa-apa kecuali violence yang diputer-puter terus. Makanya gue pengen ya, ini nggak ada cara lain selain regenerasi yang muda diajarin gimana caranya nggak gitu. Yes. Yang tuh udah nggak bisa, susah banget gitu. Setuju. Nah di situ mungkin kita bisa ngomong bahwa oke, lo tadi ngomong soal mau masuk geng motor lo kekerasan. Kedokteran juga kemarin kekerasan kan anjing gitu. Iya. Itu kedokteran loh. Itu kayak wow gitu kan. Kekerasan kedokteran. Film juga gitu. Film juga spesifik bilang kita nih. Yeah. Nah, dan yang gue pahamin adalah teman-teman dari ya Asprofi ya lo sendiri gitu. Usaha kita untuk bikin violence itu hilang di dalam industri kita. Itu gue salut. Kita semua kerja bareng-bareng nih kebanyakan untuk gimana caranya bisa ethical gitu. Kita berani ngomong kritik film teman kita. Frontal kadang-kadang kita lebih tajam daripada tulisan. Maksud gue ngomong depan orang lain, film lo hancur banget ya ini gitu kan. Film lo keren sih tapi cara bikinnya enggak banget gitu kan. Kita berani ngomong gitu ke teman-teman kita sekarang gitu ya. Nah apa Jok yang bisa di-share mungkin soal pelajaran dari
apa ya, dari kita kerja di industri yang sangat keras ini gitu sekarang masih banyak PH-PH lain yang ngaco-ngaco banyak banget, kita tahu kok itu. Gitu. Nah, apa yang bisa lo omongin? Dan pertanyaannya kan gitu selalu kan. Misalnya orang mau bikin film soal environment atau wasteless, apakah production wasteless? Lo bikin violence, apakah production violence? Kan gitu. Ini bagus. Jadi mungkin kadang-kadang kan kita merasa bahwa kita punya sesuatu yang ingin kita aspirasikan. Ngomongin apapun itu, sosial, politik, hidup in general. Tapi kalau misalnya kita nggak practice what we preach, kayaknya nggak ada gunanya. Karena we won't change anything gitu. Kita mencoba untuk mengubah dunia dengan bikin film misalnya, tapi produksi film kita nggak mencerminkan itu, nanti akan kembali ke kita. Ada yang bilang you're not doing what you talk, lu cuman ngomong doang. Akhirnya kan nggak, yang coba kita komunikasikan lewat film kita nggak akan kemakan juga orang, karena people don't believe kan. Orang harus percaya sehingga mereka mau tergerak dengan apa yang kita komunikasikan lewat film kita misalnya. Dan ini bener banget, kalau gue di Kamensi Pictures memang mencoba untuk membuat sebuah kultur di mana we are free of ketakutan, worry, karena memang seperti yang lo bilang, bukan kadang-kadang sih, bikin film tuh kayak, gue nggak bakal bilang perang, karena perang kan kita melawan sesuatu ya, mungkin melawan sesuatu juga, melawan keputusasaan. Tapi gue setuju. Jadi kalau kita di Kamensi Pictures dimulai yang simple ya, kayak jam kerja. Jam kerja kita nggak akan lewat dari misalnya 10 jam atau 12 jam paling lama. Khusus untuk pengempungan di Bukit Duri, kita rata-rata syutingnya itu 5 jam. Jadi kalau misalnya kita mulai roll kamera jam 7, jam 12 itu udah wrap. Bahkan ketika kita syuting, ekstrasnya pada waktu banyak banget, ada 500 orang kalau nggak salah. Terus ada teman gue, sohib gue, Robert Roni mau datang kan. Kita roll jam 7, terus dia jam setengah 10. Bro lu di mana? Gue on the way. Lu pulang aja bro, kita rumah selesai. Jadi itu cuman kayak 3 jam syuting. Karena apa? Karena pertama, gue percaya bahwa kalau misalnya kita prepnya bener, shooting time kita akan bisa disingkat banget. Nos gitu. Nah, implikasinya apa kalau misalnya kita syuting tidak terlalu bikin capek? Tentunya namanya manusia ada emosi. Kalau misalnya capek, senggol bacok kan. Itu yang kita pegang aja. Simple things like that. Kalau misalnya kita kerja tidak terlalu capek, tentunya akan lebih gampang untuk mengontrol emosi. Yang kedua, yang selalu kita tekankan di Kamensi kalau syuting adalah respect. Jadi respect ini kan adalah sebuah payung untuk menaungi banyak sekali attitude gitu ya. Yang pertama, kita nggak step over other people's authorities. Jadi orang ada job desk, kita nggak masuk ke job desk mereka. Gue aja sebagai produser misalnya, ketika gue syuting, direkturnya bukan gue nggak mendikte yang shot harus begini enggak. Karena ya gue udah hire director yang gue percaya bahwa mereka bisa. Gue hire karena mereka mampu, nggak mungkin gue ganggu gitu. Misalnya itu, jadi respect. Semua orang bekerja sesuai dengan job desk mereka, nggak ada yang mencampuri karena this is a creative industry. Creativity, it's a kolaborasi kalau misalnya filmmaking, tapi mereka punya authority, they have a say gitu. Mereka mau bikin apa, yang kita respect itu. Yang kedua, simple things kayak misalnya kita nggak tahu boundaries. In terms of bukan boundaries as in seperti yang gue bilang job desk, tapi boundaries privasi. Kita harus tahu kapan kita bisa masuk ke orang untuk berkomunikasi. Kita lihat gimana, apakah dia capek apa enggak. Apakah makanya setiap perkataan kalau kita syuting itu sangat dijaga banget. Kita nggak ada yang nyelutuk bikin joke yang nggak penting gitu. Jadi everybody just working. Putih beberapa kali syuting sama kita bisa ngelihat kalau misalnya syuting kita tuh nggak ada tuh yang bikin joke, nggak, karena nggak semua orang punya taste of humor yang sama dengan kita. Misalnya kalau misalnya kita bilang sesuatu yang kita rasa lucu tapi buat orang ofensif, itu akan menciptakan ruang kerja yang nggak enak gitu, dan nggak akan jadi ruang kerja yang safe kalau misalnya ada orang merasa tersinggung, merasa tertekan karena mungkin joke kita seksis,
could be something yang bikin orang nggak nyaman, itu juga nggak safe. Jadi respect adalah umbrella term untuk attitude yang intinya akan membuat orang merasa safe untuk bekerja. Jadi kalau di kita hal-hal tadi yang gue sebut tuh harus dipegang erat banget gitu. Oke. Udah menuju akhir nih gue, soalnya iya karena udah kelihatan mau kemana arahnya nih, tajamnya kemana gitu bahwasanya kalau kita mau cari solusi sebenarnya ya untuk masalah kekerasan ini kan communications itu nggak bakal mungkin kalau nggak ada pendidikannya. Betul. Briefingnya gimana? Maksud gue utamanya gini, misalnya gue ngajar 5 tahun lebih di Mondi nih, setiap kali syuting itu pasti ada masalah yang nggak sengaja gitu. Terus tadi pernah sampai nangis, stres gitu kan. Jadi kayak wah gila stres banget. Cuman makin tahun sih makin jago ya sebenarnya. Cuman kan itu perlu pengalaman sama briefing cepat untuk ngatur boundariesnya. Yeah. How do you do that? How misalnya lo kan kru kan ganti-ganti terus ya. Kan kru banyak ganti-ganti, film proyek banyak gitu. How do you do that? Okay. Start from you. Always start from us individually. Terutama kita yang in charge untuk gua nggak akan bilang membawahi karena I don't believe in that way of working. Misalnya gue sutradara, kan gue in charge of leading produksi gitu ya secara kreatif. Dimulai dari kita, kalau cara kita mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, yang kita rasa perlu diambil untuk produksi itu secara kreatif misalnya, dengan cara yang respectful, gue percaya bahwa itu akan diikuti oleh semua orang. Artinya mereka melihat, wah ini saudaranya aja atau produsernya aja nggak marah-marah gitu. Kenapa gue harus marah-marah ya? Ada rasa nggak enak di situ. Tapi kalau misalnya saudaranya, produsernya, HOD-nya marah-marah, gue yakin itu akan bukan diikuti, tapi kru lain akan merasa bahwa it's okay to do that gitu. Jadi harus dimulai dari kita sih. Nah, kalau lu bilang tadi pendidikannya seperti apa, ya dikasih tahu dari awal. Kalau kita sebelum syuting selalu duduk bareng, setiap kali kita meeting selalu ada. Kita respectful ya, kita nggak step over other people's boundaries, menjaga perasaan dan sebagainya. At the same time, tim produksi juga berusaha untuk menyiapkan segala sesuatu supaya nggak ada yang nunggu-nunggu. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, ada kekerasan misalnya, gue percaya sama halnya ketika kita berbicara dengan anak yang misalnya kita seorang orang tua gitu ya, anak kita melakukan kekerasan, mukul temennya, apakah secara verbal kekerasan, kita tanya, yang coba kamu sampaikan apa gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau membantu berat hidup lo. Beratnya misalnya ada yang orang yang marah-marah gitu ya. Oke. Lo marah-marah obviously, lo menyakiti orang secara verbal atau fisikal, kan ada sesuatu yang ingin lo sampaikan. Apa sih yang ingin lo sampaikan apa gitu? Atau kekecewaan lo apa? Kalau dia bilang gini-gini nih, oke, apa yang bisa kita lakukan untuk at least mengurangi kekecewaan lo atau ketidakpuasan lo? Gitu sih. Kalau terjadi gitu. Tapi itu harus dilakukan dari awal banget. Diawali selalu dengan kesepakatan bersama bahwa kita melakukan hal ini, kegiatan ini, produksi ini dengan respectful, dan kita komunikasikan apa yang perlu kita komunikasikan. Yang paling penting menurut gue adalah mereka nggak merasa bahwa beban yang mereka akan hadapi atau sudah mereka hadapi itu adalah beban mereka sendiri. We all in it together. Kalau misalnya ada sesuatu yang merasa membebankan, kita diskusikan apakah bisa kita mitigasi sedemikian rupa supaya tidak jadi beban, cari cara lain yang lebih, we find a creative solution untuk hal itu, atau kalau hal itu tetap harus dilakukan, ya kita cari tahu bagaimana caranya untuk membantu. Karena beban, kalau kita syuting film, setiap produksi, setiap departemen ada bebannya, tapi mereka harus tahu bahwa itu bukan beban mereka sendiri, ini beban bersama, dan nggak harus merasa malu, nggak harus merasa nggak
nggak punya kemampuan untuk bekerja kalau misalnya kita mengkomunikasikan problem. Jadi kalau misalnya ada problemnya apa, cerita aja. Kalau misalnya dia menceritakan problemnya dalam sebuah departemen ketika produksi, tapi kita, masa lu gitu nggak bisa sih, apa sih? Ya mereka juga akan jadi tersumbat, bottlenecking, kekecewaan atau kebimbangan dan ketakutan atau segala macam itu, ya lama-lama meledak ya. Meledaknya itu bentuknya violence gitu, most likely ke orang lain atau ke diri sendiri gitu. Itu sih menurut Gue tahun ini mau fokus ke satu hal sih di Mondi ini untuk semua kelas ya. Boundaries check itu. Itu boundaries check tuh kemarin Putri yang ngajarin untuk apa namanya ngitungin itu, ada kayak 7 cara boundaries, nantilah kita obrolin lebih jauh lagi soal itu, tapi utamanya kayak semua orang harus tahu boundariesnya sendiri dan orang lain gitu. Itu paling susah tuh. Mungkin ultimate questions ini dari gue lumayan filosofis, detailist questions gue, dan mungkin bisa hubungan dengan film juga sama pengopongan juga. Ini ada satu percakapan di ranah politik, ada apa namanya kajian politik fasisme, fasis gitu. Jadi dia bicara tentang kenapa fasisme hari ini tuh naik lagi. Naik udah dua tahun ini kan, dari militer naik lagi, semua naik lagi, itu karena dirasakan diskusi dan dialog yang dilakukan sama teman-teman libertarian atau liberal atau siapapun itu nggak ngaruh untuk perubahan, khususnya untuk mereka yang nggak punya privilege, gitu, nggak ada powernya gitu. Di saat yang sama orang-orang juga pendidikannya nggak rata, sehingga ketika ditawarin hal-hal yang ngabluk gitu ya, ngabluk, mereka terima sebagai tadi komunikasinya diisi dengan simbol-simbol kekerasan gitu, karena mereka nggak ada kata-katanya, gitu. Dan gue cuman yang gue pikirin terus begini, menurut lo gimana cara menghadapi situasi di mana orang yang berkuasa pakainya violence dan orang yang punya akal sehat dianggap lemah, karena ya udah, lo kan maunya ngobrol, gue maunya nampol, mau apa? Itu situasinya kan kayak gitu, Jok. Dalam situasi kayak gitu, what do you think? Kalau ditarik ke belakang lagi ya, soal fasisme yang lo bilang sekarang on the rise, which is I think true. Gue percaya bahwa ini disebabkan karena sekarang itu keran informasi terbuka seluas-luasnya. Semua orang bisa mengakses hidup orang lain dimanapun mereka berada dengan sangat terbuka. Jadi terjadi kebingungan kalau menurut gue ya. Bingung, gamang gitu. Dunia ini tiba-tiba jadi accessible, everything is on the table. Everybody can see other people's life, dan ini menyebabkan kita merasa kecil dengan hidup kita. Kenapa orang lain bisa achieve many things walaupun itu mungkin fake karena hanya fasad yang ditaruh di sosial media dan sebagainya. Berita-berita juga dengan sangat gampang, dan everybody can make their own news sekarang, tergantung aliran mereka. They can be sangat ke kiri, mereka bisa sangat ke kanan. So it's very confusing, dan everybody just trying to hang on to something untuk bisa bertahan, merasa bahwa mereka nggak sendiri gitu. Makanya sekarang orang banyak yang mencoba untuk mencari identitas yang biasanya sangat sempit, kayak suku, agama, negara gitu. Itu gue merasa karena they want to feel that they belong to something yang di tengah-tengah dunia yang sangat acak-adut dan sangat riuh ini gitu. Kalau masalah hubungan antara pemerintah sama rakyat, ya kita harus pisahkan dengan hubungan antar rakyat gitu. Komunikasi kita secara horizontal menurut gue masih bisa diperbaiki dan we can do something about it. Tapi kalau udah masalah opresi dari atas ke rakyat, nah itu beda lagi tuh pembicaraannya kalau menurut gue. Jadi kita bersatu dulu di horizontal untuk bisa melawan itu. Gitu sih, Nos. I think that's the good closing ya, karena buat gue film tuh salah satu kunci itu. Dan menurut gue ini yang belum tadi kita sebut bahwa kunci itu pendidikan. Kalau misalnya kita merasa bahwa pendidikan itu adalah sebuah tempat
bukan cuman tempat untuk mengajar dan diajar, menerima pelajaran secara akademis, tapi juga pembentukan karakter. Orang-orang yang masuk ke sekolah juga dibentuk karakternya. Itu kuncinya kalau menurut gue. Makanya gue bikin penghubungan di Bukit Duri. Hubungan antara gagalnya sistem pendidikan dengan budaya kekerasan. Itu yang paling utama banget itu. Iya sih. Ya gimana? Take away dari filmnya. Gue juga pusing lihat dokter UI yang nggak dokter itu. Nah itu dia. Tapi iya. Kampus paling dibanggain gitu keluarnya. Yang lain gimana tuh? Udah cukup Pak. Gue lama-lama gimana kita gibah di luar podcast aja. Bahaya ini. Thank you guys. Thank you. Bye. Bye.